Ya pemirsa masih di Call Trans Asia 2024 dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Suryo Suwiknyo selaku Chief Operating Officer dari PT Titan Infra Energy. Halo Pak, apa kabar? Baik, apa kabar Shania? Pak, saya mau tanya terkait dengan tantangan bisnis shipping dan juga cold freight Indonesia ini seperti apa? Dan juga bagaimana infrastrukturnya, apakah apa saja yang menjadi masalah utama? Ya. Saya rasa tadi saya sempat jelaskan di dalam bahwa produksi batu bara Indonesia salah satu tantangan terbesarnya adalah logistik. Bagaimana mengangkut batu bara ini dari tambang untuk masuk ke kapal. Nah, kami di Titan Infra Sejahtera, anak perusahaan dari Titan Infra Energy, itu punya aset di Sumatera Selatan yang menghubungkan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim menuju ke Sungai Musi, untuk kemudian itu dibawa ke laut pada akhirnya. Nah, seperti kita ketahui, Sumatera Selatan ini cadangan batu baranya besar sekali. Dia sebagai suatu provinsi nomor 2 terbesar di Indonesia di belakang Kalimantan Timur cadangannya. Tapi selama ini dia punya masalah karena dia tidak bisa mengeluarkan itu. Jadi tidak bisa mengirimkan itu kepada kliennya semudah yang di Kalimantan Timur. Nah, kita membantu mereka untuk istilahnya unlocking the opportunity, unlocking the potential, agar mereka bisa keluarkan itu. Caranya bagaimana? Di Sumatera Selatan yang terbesar adalah PTBA misalnya. Nah, PTBA saat ini banyak sekali menggunakan jasa rel kereta api. Nah, tapi rel kereta api kan ada batasnya. Harus ada another solution yang diharapkan bisa membantu agar kapasitas yang keluar ini bertambah besar gitu. Nah, di sini peranan kita gitu. Bagaimana kita membantu tidak hanya PTBA tapi juga semua penambang yang ada di daerah Lahat Muara Enim yang notabene besar sekali cadangannya untuk bisa keluar. Nah, saat ini kita terus-menerus mencoba untuk menambah kapasitas kita, memperbaiki layanan, memperbaiki efisiensi agar itu semuanya bisa menjadikan manfaat baik penambangnya maupun pemerintah daerah karena mereka juga mendapatkan pajak dari produksi yang ada di situ. Infra Energi ini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik begitu ya Pak, dan kita tahu ini harga minyak dunia kan volatil dan terakhir ini harganya sangat tinggi. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis dari logistik sendiri? Harga dari batu bara yang ada di Indonesia saat ini dalam beberapa kuartal terakhir ini cukup stabil sebetulnya. Jadi memang sudah agak turun malah dari dibandingkan dengan pada waktu sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi stabilitas ini adalah stabilitas yang baik sehingga stabilitas ini mampu membuat para produsen itu merencanakan produksinya dengan lebih baik. Karena kalau harga naik turun mereka juga bingung kan bagaimana dia merencanakan ininya dengan baik. Nah, kita hanya berharap bahwa harga ini tidak bergerak terlalu drastis naik atau tidak bergerak terlalu drastis turun. Khususnya turun, kalau naik drastis mungkin masih senang begitu ya. Nah, tugas kami sebagai penyedia logistik itu adalah kita mencoba mengefisienkan layanan kita. Karena pada saat harga itu turun, pelanggan kita akan mengatakan, ini harga kamu menjadi terlalu mahal nih. Bukan karena harganya naik, tapi karena affordability dia untuk membayar biaya logistik menjadi turun. Nah, bagaimana kami menyiapkan diri agar kita create buffer yang masih sehat, agar apabila nanti ada gejolak di mana harganya turun, kami bisa membantu mereka agar bisa sama-sama menanggung beban tambahan itu bersama-sama dengan produsen. Sehingga produsennya tetap bisa terus berproduksi dan mengirim tanpa kemudian membuat dia menjadi rugi besar misalnya begitu. Selain dari volatilitas harga batu bara tadi begitu ya Pak, harga minyak ini sebagai engine dari bisnis logistik apakah ada dampaknya juga atau? Harga minyak iya, terutama karena kami masih juga menggunakan truk yang berbasiskan solar. Nah, ini kan tentu saja ada kaitannya dengan itu. Nah, harga minyak tentu saja kami tidak bisa mengkontrol itu gitu ya. Nah, itu merupakan komponen biaya yang cukup signifikan. Yang bisa kita lakukan adalah kita memikirkan alternatif energi yang lain yang membuat ketergantungan kita terhadap solar jadi berkurang. Nah, saat ini kita sedang tes truk yang berbasiskan listrik. Nah, biasanya kita melihat sedan yang ada di jalanan berbasiskan listrik udah biasa, tapi truk yang mengangkut batu bara 75 ton itu hampir boleh dibilang kita salah satu yang pioneering itu, menjadi yang pertama. Karena apa? Karena ini jalannya bukan juga di jalan aspal, jalannya di jalan gravel, di jalan berbatu gitu ya. Kalau di jalan aspal masih mending, karena ini di jalan berbatu,
tentu saja treatmentnya jadi berbeda, konsumsi listriknya juga berbeda. Kita melakukan tes ini sudah hampir setahun dan kita ingin melihat bagaimana apakah truk listrik ini bisa menunjukkan kinerja seperti yang kita inginkan. Apabila iya, maka perlahan-lahan kita mungkin akan shifting ke arah itu gitu. Artinya apa? Penggunaan bahan bakar fosilnya berkurang, ketergantungan kita terhadap harga solar juga berkurang, dan setidaknya walaupun kita disebut sebagai industri yang menyumbangkan polusi yang besar, tapi kalau ini ada green inisiatifnya kan juga bagus gitu ya. Jadi agak berimbang lah gitu kira-kira. Sejauh ini untuk update bisnis sendiri perusahaan bagaimana Pak? Apakah akan ada ekspansi ke depannya? Terima kasih Mbak, itu pertanyaan bagus sekali. Kita tahun lalu kapasitas kita itu dari sekitar 20-an juta, kita mengangkut 18 juta, jadi udah mepet dengan kapasitas. Tahun ini kapasitas kita tingkatkan menjadi sekitar 35 sampai 38 juta. Dan tahun ini kita berharap naik dari tahun lalu 18 menuju sekitar 22-an. Nah, yang mengembirakan adalah kita sudah menandatangan kontrak dengan salah satu pelanggan utama kita yang akan memberikan kita peluang untuk tumbuh sampai dengan di atas 35 juta ke depan. Apabila semua ini berjalan dengan lancar, kita ingin sekali going public, IPO di tahun depan. Nah, ini merupakan suatu peluang buat kita agar kita bisa lebih transparan ke depan, sehingga dengan demikian layanan kita juga jadi mudah-mudahan menjadi lebih baik, begitu kira-kira. Baik, mungkin terakhir dari kami, apa saja tantangan yang dihadapi untuk bisnis pada tahun ini? Kalau kita lihat perusahaan batubara kan mengalami tantangan El Nino, La Nina, begitu, dan juga transisi energi. Nah, kalau dari freight dan shipping sendiri bagaimana? Tantangannya sebetulnya saya boleh bilang mirip-mirip saja lah ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kaitannya dengan musim basah, itu Indonesia kan siklus ya. Setiap kali kita masuk Desember, Januari, Februari, hujannya lebih banyak. Production batubara turun. Production batubara turun, otomatis logistiknya akan turun. Jadi cycle itu bukan sesuatu yang baru. Nah, yang kita perlu waspadai apakah cycle itu kali ini menjadi lebih buruk atau tidak gitu. Tadi saya katakan bahwa Desember, Januari tahun lalu atau Januari tahun ini, Desember 2023, itu kita melihat musim basah yang sangat basah, yang jauh lebih basah dibanding yang sebelum-sebelumnya. Itu barangkali yang terburuk dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Nah, dengan adanya kita diberi peringatan awal dari BMKG soal La Nina ini, tentu saja kita harus mewaspadai apakah itu akan sebasah kemarin atau tidak. Tapi kita juga tidak mau terlalu pesimis karena biasanya begini Mbak, kalau itu peringatannya diberikan berulang kali, seringkali kejadiannya nggak seperti itu gitu. Ya, yang tidak ada peringatan ini justru seringkali jadi lebih buruk daripada yang peringatan yang diberikan berulang kali. Jadi mudah-mudahan aman-aman aja ke depannya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya juga dan kita doakan semoga targetnya tadi bisa tercapai. Amin. Terima kasih Sania. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah wawancara kami bersama dengan Pak Suryo Suwiknyo, CNBC Indonesia Beyond Business.